Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. The first, all praise to Allah, the Lord of the world, the master and the creator of everything in the universe, that makes one valuable and respectable in the eyes of Allah. Is not one prosperity, position, intelligence, physical strength, nor beauty, but only Allah, consciousness and awareness. Secondly, peace and salvation be upon the great messenger Muhammad, classic personality that only need time more or less 20 years. He changed the way of life from darkness to the lightness. He is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamu alaika ya Rasulullah, salamu alaika ya Habibullah. Oh yes, thank you for opportunity that has been given to me to deliver. Oh yes, thank you for opportunity that has been given to me to deliver a speech with the title Akhlak Terhadap Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling megah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Dan puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Maka dari itu saya harap teman-teman semuanya sudah siap ya untuk membahas topik kali ini yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yang akan dibawakan saya sendiri dong ya, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Fatwa Alim Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita seorang anak untuk berbakti, berbuat baik, dan sebaliknya melarang kita untuk mendurhakai orang tua. Maka dari itu saya sudah menyiapkan 4 poin tentang akhlak anak terhadap orang tua. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama yaitu taat kepada orang tua selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib untuk setiap muslim, dan mendurhakai kedua orang tua adalah perilaku atau akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apabila orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Tentunya kita harus menolaknya ya teman-teman semuanya. Dan cara penolakannya pun harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun, agar orang tua kita tidak tersinggung atas apa yang telah kita ucapkan. Gitu ya. Ingat ya teman-teman semuanya, kita harus taat kepada orang tua kita selama tidak mendurhakai orang tua kita. Catat. Oke, poin yang kedua yaitu di sini adalah berbakti atau birrul walidain dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi atau mendidikku semenjak aku kecil. Birrul walidain artinya adalah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, dan lawan katanya adalah uququl walidain, yang artinya adalah mendurhakai kedua orang tua, dan itu adalah perbuatan yang sangat amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ridallah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tua layaknya seperti orang yang sedang berjihad. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, bercerita, ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW meminta izin untuk berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, masih hidup. Bahkan dua-duanya masih hidup ya Rasul." Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkannya dengan bersabda, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Nah, dari hadis ini teman-teman semuanya, kita dapat menyimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu sangat amat penting, bahkan pentingnya melebihi perang ya teman-teman semuanya. Dan jadikanlah orang tua kita menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara meraih ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Oke, yang ketiga di sini, poin yang ketiga ya teman-teman semuanya, yakni adalah bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang tua perkataan yang paling ringan aja kita tuh nggak boleh ya. Perkataan yang artinya desahan karena males, karena dongkol, itu tuh nggak boleh ya teman-teman semuanya. Apalagi sampai ke perbuatan kasar seperti mengibaskan tangan dan lain sebagainya, itu tuh nggak boleh. Nah, salah satu yang disebutkan para ulama tentang bentuk bakti anak kepada orang tua yaitu tidak membantahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sahabat Nabi yang paling berbakti kepada orang tuanya itu ada dua. Yang pertama adalah Utsman bin Affan dan yang kedua adalah Haritsah bin Nu'man. Nah, kalau si Utsman bin Affan ini kalau kata Aisyah itu dia tidak pernah menatap wajah ibunya ketika ibunya sedang berbicara kepadanya. Dan kalau Haritsah bin Nu'man ini teman-teman semuanya, itu ia tidak pernah membantah perkataan ibunya atau memotong pembicaraan ibunya gitu teman-teman semuanya. Nah, dari statement ini kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk bakti kepada orang tua termasuk juga di dalamnya yaitu bagaimana cara kita berkata dan berbicara santun kepada orang tua. Oke, next poin yang terakhir di sini adalah berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur hanya dengan materi ya teman-teman semuanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak kepada orang tua yaitu dengan mendoakannya. Dan satu-satunya cara menurut saya untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maaf ya teman-teman semuanya, yaitu satu-satunya cara yaitu dengan mendoakannya gitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya karena udah 8 menit. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari teman saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siap. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.